Ya. Ya. Sekarang tak tambah. Nanti Allah. Allah. Berarti sama dengan Sifat wujudnya Allah. atau bentuknya Allah. Allah. Wujudnya Allah. Sifat. Berarti sifatnya, berikan sifat Allah berarti sifatnya atau karakternya Allah. Allah. Sifat atau karakter. Saya tanya, zat Allah adalah wujud Allah. Wujud Allah itu apa? Atau bagaimana? Ayo. Wujud Allah itu bagaimana? Ini loh wujud spidol. Tidak bisa disamakan. Nah, zatullah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, serupa berarti makhluk nanti. Paham ya? Sekarang sifatullah atau karakternya Allah. Sifat Allah itu apa? Ayo, sifatnya Allah. Kan banyak sifatnya Allah. Wujud tidak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh iya iya. Ya itu sama. Ar-Rahim. Enggak, Ar-Rahim Iya, itu nama. beneran. Ar-Rahim itu nama. Benar, wujud. Wujud kita bakoya. Kidam. Bako tadi udah sifat sifat. Jadi sifatnya Allah itu bako, kekal. Kidam itu adalah terdahulu. Ya kan? Misalkan kodrat, Allah itu kuat. Sifatnya Allah kuasa. Af'alullah. Jadi sama tak giring ini. Biar memahami zat sifat af'al asma. Af'alullah. Af'al Allah. Af'al Allah itu apa? Fungsi sepeda apa? Nulis. Af'al Allah. Mencip. Ya banyak lah. Perbuatan Allah kan banyak. Iya. Mengalirkan Menciptakan darah. Makanya kita harus kenal afal Allah. Membikin orang sukses, membikin orang bangkrut, ya kan? Membikin gunung meletus, Mengalirkan air dari atas ke mengalirkan bawah. air, segala macam itu semuanya adalah afal Allah. Jadi ben kenal loh sampean. Bikin Afal Allah rambut kayak apa? ya kayak. Memanjangkan rambut Iya. itu juga. Makanya kaitkan. Nah di sini nanti akan nyambung. Kalau sudah tahu afal Allah, sudah tahu perbuatannya, sama nggak bakal macam-macam. Misalkan Pak Imam itu nampek sampai nganggut comberan. Kalau tahu sampai itu afal Allah, Damai ya. hah? Damai. Nggak bakal muring-muring. Iya. Tapi ingat yang pelajaran kemarin. Neng hati sampai mesti Allah tuh ngirim khotir atau bisikan. Kowe gandeng nampek aku nganggo comberan, tak cenggiling kerahmu ra tabuki. Itu sama aja bikin kerusakan. Terus jauh dibalikin Allah semuanya, kita harus makomnya pindah sesuai dengan kondisi. Paham ya? Jadi afal Allah itu ya apapun yang terjadi di dalam atau di luar kita itu adalah afal. Harus kenal. Bagaimana mau sholatnya nggak kenal afal Allah. Ngaitkan gampang. Kenali afal dulu. Nah, jadi tahu pokoknya segala yang terjadi di dalam maupun di luar diri kita, segala aktivitas itu afal atau penggawe ini Gusti. Yang terakhir asma. Asma adalah nama. Kalau asma Allah adalah namanya Allah. Contohnya, ya Allah itu juga nama, ya kan? Contohnya Allah, Rahman, ya kan? Rahim, itu nama Allah. Goni, Kafi. Dan namanya ora kenal, bagaimana mau kenal yang punya nama? Paham ya? Zat sifat afal asma kalau kita kaitkan dengan Allah, implementasinya sampai tahu. Wujudnya Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu wujud yang batin. Kalau wujud yang zahir, Allah nurus samawati wal ardh. Sekarang tak contohkan. Kita bahas yang pertama dulu. Tapi melalui analogi. Nanti lah ketemu sing tak maksud.
saya ingin bicara tentang zat. Zat itu adalah wujud. Tapi jangan kaitkan ke Allah dulu. Kita beranalogi. Kita akan berbicara tentang wujudnya setrum atau arus listrik. Ya kan? Wujudnya arus listrik kayak apa? Nggak ada wujudnya. Nggak ada kan? Laisa kamislihi syai'un. Nggak bisa kita lihat dengan mata seperti bundal-bundal atau lurus-lurus, jungkir-jungkir, nggak bisa. Angin. Angin. Nah, kita bicara di dulu. Wujud setrum ada tapi nggak ada. Artinya Nggak ada tapi ada. wujud Tapi wujud. bisa kita rasakan setrum itu, Bisa kita rasakan. ya kan? Angin. Nah, sekarang begini. Bagaimana kita mau mengetahui misalkan setrum itu bagaimana keberadaan saya bisa dideteksi oleh orang, ya kan? Maka setrum ini menampakkan, menajalikan dirinya setrum. Jangan lari ke Allah dulu ya. Menajalikan dirinya setrum itu ke dalam sinar, ya kan? Sinar. Artinya sinar itu adalah manifestasi dari setrum. Kalau nggak ada setrum, sinar nggak bakal ada. Sinar itu artinya perwakilan setrum atau arus. Sampai bawa tes pen. Ketika nggak ada setrum atau yang namanya arus, tes pen itu nggak bakal nyala. Tapi karena adanya setrum, sama bilang orang ono nyala nih, ono setrume, ya kan? Tapi karenanya nyala. Allah pun sama. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah itu mentajalikan dirinya Allah itu dengan apa yang terlihat di langit dan di bumi. Contohnya kayak sinar itu tadi. Setrum itu nggak bakal kedeteksi kalau nggak ada sinarnya, kayak tes pen itu tadi. Deteksinya pakai tes pen kan, pakai sinar kan? Allah juga sama, menajalikan, mewujudkan, memanifestasikan dirinya Allah itu dengan apa yang terlihat di langit dan di bumi. Makanya lihat Allah, lihat gunung, hakikatnya Allah. Lihat sinar, hakikatnya. Lihat orang, hakikatnya. Pokoknya yang semacam semua yang di langit dan yang di bumi ini adalah tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya balik, kita bicara wujud. Tapi sinar itu apakah setrum? Bukan. Bukan kan? Apakah Allah itu langit? Apakah Allah itu bumi? Bukan. Jadi bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami. Jadi nanti jangan salah. Wah, paling ngajari lah benar. Ya kan? Dari jauh orang kok mencela. Artinya gitu. Jadi artinya sinar itu bukan setrum. Sinar itu bisa hanya dirasakan atau gimana, tapi nggak bisa mengungkapkan. Bisa orang bisa didelok tapi bisa Dirasakan. Allah pun sama. Itulah di sifat wujud. Di zat. Jadi setrum itu zatnya tidak sama dengan apapun, nggak bisa dideteksi. Allah pun sama. Tapi zatnya Allah yang zahir, ya kayak sinar itu tadi, kayak langit, bumi dan seisinya. Masalah zat paham. Sekarang masalah sifat. Sifatnya setrum itu apa? Menggerakkan, ya kan? Dengan ada setrum, kipas angin bisa bergerak. Tapi kita itu kadang-kadang kan yang bergerak itu kan kipasnya, bukan melihat setrumnya, ya kan? Jadi sifatnya setrum itu menggerakkan. Kok menggerakkan sih? Itu kan pekerjaannya. bukan menggerakkan. Mengalirkan arus. Nah, sifatnya itu ibaratnya ini, itu sama aja pekerjaan. Jadi kalau dianalogikan, sifatnya setrum itu kuat. Artinya kuat ini kuat menggerakkan, kuat, bukan lemah ya, kuat. Kuasa.
Sifat instrumen kuasa kan. Kuasa apa? Kuasa menyalakan Menyinari. lampu. Kuasa menggerakkan kipas. Kuasa memanaskan solder. Berarti sifatnya setrum itu kuasa. Sekarang sifatnya Allah ya kuasa. Kodrat kan maha kuasa, Rahman, Rahim. Jadi sama harus bisa membedakan. Sekarang misalkan kuasa itu garis miring tidak sama dengan yang berkuasa. Yang berkuasa itu zatnya, ya kan? Yang berkuasa itu zatnya. Kalau kuasa itu adalah sifatnya. Jadi bedakan Yang berkuasa. zat, sifat, ya kan? Nah, af'al sekarang pekerjaan. Pekerjaannya atau fungsinya setrum adalah menggerakkan. Pokoknya tahulah fungsinya arus listrik itu buat apa semuanya. Memanaskan, merebus air bisa, Menyala. mendinginkan juga bisa, nggak cuma menyalakan. Itu adalah af'al. Nah, asma yang menggerakkan apa itu namanya adalah arus atau setrum. Allah pun sama. Jadi gambaran di situ sudah bisa mendekati pemahaman. Sekarang saya mulai masuk ke pembahasan. Ini zat, sifat, af'al, asma. Kalau kita hubungkan dengan Allah, definisinya paham ya? Kayak itu tadi. Jadi nanti jangan